Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Hari ini bertemu dengan saya, Tri Wahyuni, biasa dipanggil Bu Yuni. Semoga kegiatan belajar kita hari ini diberikan kemudahan dan semoga bermanfaat. Alangkah baiknya diawali dengan kegiatan berdoa. Kegiatan berdoa seperti biasa dimulai dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, untuk kelas 6 tahun ajaran 2020-2021, materi yang ditampilkan di setiap subtema adalah materi esensial. Artinya apa? Yaitu adalah materi yang penting atau materi yang dianggap sering muncul. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang PKN dan Bahasa Indonesia. PKN-nya kita akan belajar menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk Bahasa Indonesia-nya kita akan belajar menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Nah, anak-anak, di sini ada materi pembahasan kita untuk PKN-nya, yaitu pengamalan sila ke-1 dan sila ke-2 saja. Sedangkan untuk Bahasa Indonesia-nya kita akan belajar menemukan informasi penting dan ide pokok dalam teks paragraf. Oke, baiklah, PKN sebagaimana Pancasila sebagai ideologi bangsa negara kita. Artinya apa? Dasar negara bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia, ya. Butir-butir atau nilai-nilai dalam Pancasila itu sangat sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia, sehingga perilaku kita diharapkan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Oke, sila yang pertama terkait dengan kegiatan beribadah kita, di mana negara kita adalah negara yang heterogen dengan pemeluk agama yang berbeda-beda, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Nah, bagaimana penerapan yang diharapkan? Yang pertama, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Diharapkan kita percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti ini ya, kita diharapkan rukun antara satu dengan yang lainnya. Ini ada yang beragama Hindu rukun dengan yang agamanya Islam. Selain itu, kita diharapkan dapat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Saling menghormati kerjasama antara pemeluk agama, yang Islam sama yang Buddha kerjasama. Oke. Selanjutnya, di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai emas. Nah, harapannya apa? Kita mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Tidak boleh mengambil haknya orang lain, ya. Saling mencintai sesama manusia. Mencintai di sini artinya kita memberikan kasih sayang, ya. Kita tidak bisa memilih satu lebih baik dan yang lainnya nggak baik, semuanya sama. Mengembangkan sikap dengan kasar, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, benar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Itu adalah harapan perilaku kita yang sesuai dengan sila yang kedua. Oke, selanjutnya, nah di sini contoh pelaksanaan sila kedua. Kita menjenguk teman kita yang sakit. Teman yang sakit di sini terlihat sangat bahagia karena merasa mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kalian semua. Dan yang kedua berikutnya di sini, dalam berdiskusi kita diharapkan bisa menghargai pendapat dari teman yang satu dengan teman yang lainnya, tapi menghargai pendapatnya sesama manusia.
Nah, itu dari pelajaran PKN. Sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia tentang ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok bisa disebut pokok pikiran, gagasan pokok, gagasan ataupun pikiran utama. Jadi mereka tuh namanya sama. Cara yang sederhana untuk menemukan ide pokok yaitu dengan mengajukan pertanyaan pada diri kita sendiri, yaitu apa sih yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Paragraf tersebut membahas tentang apa? Seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita lebih lanjut bagaimana cara menemukan ide pokok dan juga informasi penting, maka yang kita bahas adalah isi dari paragraf. Sebelum kita lari ke ide pokok, di paragraf itu terdapat dua. Di dalamnya ada kalimat utama dan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Jadi kalimat utamanya satu, kalimat penjelasnya bisa tiga, bisa 4, bisa 5. Jadi di dalam suatu paragraf itu yang pertama adalah kalimat utama. Yang mau dibahas apa? Permanisan, dipermanis dengan kalimat pendukung seperti apa. Yang lanjutnya, kalimat utama merupakan kalimat yang memuat ide pokok. Jadi kalian saat menentukan ide pokok, berarti kalian harus menentukan kalimat utamanya dulu. Nah, ide pokok, susunan kalimatnya boleh sama dengan kalimat utama dan boleh juga berbeda. Yang terpenting adalah maknanya. Oke? Nah, kalimat penjelas berisi informasi terkait dengan kalimat utama. Oke, kalimat utama. Nah, di sini jenis-jenis paragraf ya. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang mana kalimat utamanya di awal. Jadi kalau ada cerita membahas tentang kebun binatang, yang dibahas adalah kebun binatang Surabaya. Nah, maka di dalamnya akan menjelaskan tentang isi-isinya. Nah, ide pokok yang ada di awal atau kalimat utama yang ada di awal itu merupakan contoh dari ciri paragraf deduktif. Begitu juga kalau kalimat utamanya ada di akhir paragraf, maka kalimat utama yang ada di akhir paragraf itu menunjukkan bahwa jenis paragrafnya adalah paragraf induktif. Nanti akan kita perjelas dengan latihan soal. Yang berikutnya adalah contoh menentukan ide pokok. Oke, tidak perlu berlama-lama. Nah, di sini ada contoh bacaan. Satu paragraf. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, dari sini kira-kira kalimat utamanya di awal apa di akhir ya? Nah, kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat yang pertama. Perhatikan, kalimat utama sama kalimat pertama beda loh ya. Kalimat utamanya ada di yang kalimat pertama. Jadi buah kedondong memiliki manfaat, memiliki berbagai manfaat. Jadi ide pokoknya bisa manfaat buah kedondong, bisa juga buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi ide pokoknya sama dengan kalimat utama, sehingga ide pokoknya buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Atau bisa dibalik, berbagai manfaat buah kedondong. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, lebih ringkasnya, menentukan ide pokok bisa dengan cara membaca dengan cermat paragraf. Membaca kembali kalimat yang awal, kalimat yang pertama, dan kalimat yang terakhir. Nah, dari kedua kalimat awal dan kalimat terakhir tadi, kalian tentukan ide pokoknya. Kira-kira yang dibahas lebih utamanya di kalimat yang pertama atau yang terakhir ya. Kurang lebih seperti itu cara menentukan ide pokok. Nah, tiba saatnya yaitu menyampaikan peringkasan materi. Untuk PPKN, sila yang pertama membahas semua urusan ibadah kita yang kita laksanakan karena semata-mata hanya ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sila kedua harapannya yaitu membahas tentang bagaimana hubungan kita terhadap sesama makhluk ciptaan Allah, tentunya hubungan yang
Baik, jadi sila pertama hablum minallah, sila yang kedua adalah hablum minannas. Nah, untuk yang bahasa Indonesia, kita belajar menemukan informasi penting dan ide pokok pada teks paragraf dapat dilakukan dengan membaca teks dengan cermat secara keseluruhan. Kemudian kita bisa melihat apa yang dibahas di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, bisa juga dengan memahami tujuan dari teks paragraf tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kalian yang belajar di rumah. Tetap semangat ya. Tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kesehatan. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini bertemu dengan saya Tri Wahyuni, biasa dipanggil Bu Yuni. Semoga kegiatan belajar kita hari ini diberikan kemudahan dan semoga bermanfaat. Alangkah baiknya diawali dengan kegiatan berdoa. Kegiatan berdoa seperti biasa dimulai dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, untuk kelas 6 tahun ajaran 2021, materi yang ditampilkan di setiap subtema adalah materi esensial. Artinya apa? Yaitu adalah materi yang penting atau materi yang dianggap sering muncul. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang PKN dan Bahasa Indonesia. PKN-nya kita akan belajar menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk Bahasa Indonesia-nya kita akan belajar menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Nah, anak-anak, di sini ada materi pembahasan kita untuk PKN-nya, yaitu pengamalan sila ke-1 dan sila ke-2 saja. Sedangkan untuk Bahasa Indonesia-nya kita akan belajar menemukan informasi penting dan ide pokok dalam teks paragraf. Oke, baiklah, PKN sebagaimana Pancasila sebagai ideologi bangsa negara kita. Artinya apa? Dasar negara bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia ya. Butir-butir atau nilai-nilai dalam Pancasila itu sangat sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia, sehingga perilaku kita diharapkan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Oke, sila yang pertama terkait dengan kegiatan beribadah kita, di mana negara kita adalah negara yang heterogen dengan pemeluk agama yang berbeda-beda, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Nah, bagaimana penerapan yang diharapkan? Yang pertama, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Diharapkan kita percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti ini ya, kita diharapkan rukun antara satu dengan yang lainnya. Ini ada yang beragama Hindu rukun dengan yang agamanya Islam. Selain itu, kita diharapkan dapat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama,
saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Nah, saling menghormati kerjasama antara pemeluk agama yang Islam sama yang Buddha kerjasama. Oke. Selanjutnya, istilah kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai emas. Nah, harapannya apa? Kita mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Tidak boleh mengambil haknya orang lain, ya. Saling mencintai sesama manusia. Mencintai di sini artinya kita memberikan kasih sayang, ya. Kita tidak bisa memilih satu lebih baik dan yang lainnya nggak baik, semuanya sama. Mengembangkan sikap dengan rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, benar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Itu adalah harapan perilaku kita yang sesuai dengan sila yang kedua. Oke, selanjutnya, nah di sini contoh pelaksanaan sila kedua. Kita menjenguk teman kita yang sakit. Teman yang sakit di sini terlihat sangat bahagia karena merasa mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kalian semua. Dan yang kedua berikutnya di sini, dalam berdiskusi kita diharapkan bisa menghargai pendapat dari teman yang satu dengan teman yang lainnya, tapi memanusiakan manusia, menghargai pendapatnya sesama manusia. Nah, itu dari pelajaran PKN. Sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia tentang ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok bisa disebut pokok pikiran, gagasan pokok, gagasan ataupun pikiran utama. Jadi mereka tuh namanya sama. Cara yang sederhana untuk menemukan ide pokok yaitu dengan mengajukan pertanyaan pada diri kita sendiri, yaitu apa sih yang dibahas di dalam paragraf tersebut. Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Paragraf tersebut membahas tentang apa? Boleh seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita lebih lanjut bagaimana cara menemukan ide pokok dan juga informasi penting, maka yang kita bahas adalah isi dari paragraf. Sebelum kita lari ke ide pokok, di paragraf itu terdapat dua. Di dalamnya ada kalimat utama dan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Jadi kalimat utamanya satu, kalimat penjelasnya bisa tiga, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Jadi di dalam suatu paragraf itu yang pertama adalah kalimat utama. Yang mau dibahas apa? Permanisan, dipermanis dengan kalimat pendukung seperti apa. Selanjutnya, kalimat utama merupakan kalimat yang memuat ide pokok. Jadi, kalian saat menentukan ide pokok, berarti kalian harus menemukan kalimat utamanya dulu. Nah, ide pokok, susunan kalimatnya boleh sama dengan kalimat utama dan boleh juga berbeda. Yang terpenting adalah maknanya. Oke? Nah, kalimat yang jelas berisi informasi terkait dengan kalimat utama. Oke, kalimat utama. Nah, di sini jenis-jenis paragraf ya. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang mana kalimat utamanya di awal. Jadi kalau ada cerita membahas tentang kebun binatang, oke, yang dibahas adalah kebun binatang Surabaya. Nah, maka di dalamnya akan menjelaskan tentang isi-isinya. Nah, ide pokok yang ada di awal atau kalimat utama yang ada di awal itu merupakan contoh dari ciri paragraf deduktif. Begitu juga kalau kalimat utamanya ada di akhir paragraf, maka kalimat utama yang ada di akhir paragraf itu menunjukkan bahwa jenis paragrafnya adalah paragraf induktif. Nanti akan kita perjelas dengan latihan soal. Yang berikutnya adalah contoh menentukan ide pokok. Oke, tidak perlu berlama-lama. Nah, di sini ada contoh bacaan. Satu paragraf. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, dari sini kira-kira kalimat utamanya di awal apa di akhir ya? Nah, kalimat utama paragraf di atas adalah kalimat yang pertama. Perhatikan, kalimat utama sama kalimat pertama beda loh ya. Kalimat utamanya ada di yang kalimat pertama. Jadi buah kedondong memiliki manfaat.
memiliki berbagai manfaat. Jadi ide pokoknya bisa manfaat buah kedondong, bisa juga buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi ide pokoknya sama dengan kalimat utama, sehingga ide pokoknya buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Atau bisa dibalik berbagai manfaat buah kedondong. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, lebih ringkasnya, menentukan ide pokok bisa dengan cara membaca dengan cermat paragraf. Membaca kembali kalimat yang awal, kalimat yang pertama, dan kalimat yang terakhir. Nah, dari kedua kalimat awal dan kalimat terakhir tadi, kalian tentukan ide pokoknya. Kira-kira yang dibahas lebih utamanya di kalimat yang pertama atau yang terakhir ya. Kurang lebih seperti itu cara menentukan ide pokok. Nah, tiba saatnya yaitu menyampaikan peringkasan materi. Untuk PPKN, sila yang pertama membahas semua urusan ibadah kita yang kita laksanakan karena semata-mata hanya ketakwaan kita terhadap Allah SWT. Dan yang sila kedua harapannya yaitu membahas tentang bagaimana hubungan kita terhadap sesama makhluk ciptaan Allah, tentunya hubungan yang baik. Jadi sila pertama hablum minallah, sila yang kedua adalah hablum minannas. Nah, untuk yang bahasa Indonesia, kita belajar menemukan informasi penting dan ide pokok pada teks paragraf dapat dilakukan dengan membaca teks dengan cermat secara keseluruhan. Kemudian kita bisa melihat apa yang dibahas di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, juga dengan memahami tujuan dari teks paragraf tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kalian yang belajar di rumah. Tetap semangat ya. Tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga kesehatan. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.